Malam, ya Bang. Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen, Bang. Iya. Boleh kita tanya jawab. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya nih, silahkan. Oke, terima kasih buat kesempatannya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Buat juga teman-teman yang ada di bawah. Mungkin kalau nanti ada ucapan saya yang kurang, ini hanya diskusi. Kurang lebih kita boleh saling memaafkan ya. Nah, Pak Ustadz, saya setuju temanya ini Kristen bukan ajaran Yesus ya. Setuju. Menurut saya ini temanya bukan seperti itu. Tapi Gimana? Yesus itu untuk semua umat manusia. Seperti Di itulah mana kira-kira. tertulisnya gitu Bang? Ya. Jadi Tertulis seperti itu di mana itu? Di mana ayatnya? oke, sebentar ya. Tentang penebusan ya. Di mana Yesus itu untuk semuanya? Untuk semua manusia itu di mana? Saya baru dengar tuh. Oke. Terima kasih ya. Mungkin bisa dibaca di Di mana? sebentar Ustadz ya. Mohon maaf ya. Hilang pula ini. Di mana itu? Tunggu bentar. Di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 Ayat nomor 16. 16. Ya. Yohanes 3 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari mana Yesus mengatakan ajarannya ini, Bang? Ajarannya Jadi ini gini, untuk semua bangsa tuh di mana? jadi jadi gini gini gini. Jadi pengertiannya seperti ini ya. Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen. Kita harus garis bawahi Hah? dulu ya. Itu keimanan kami sebagai orang Kristen, sebagai juga ajaran daripada Alkitab ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen, ya. Tetapi Terus? tetapi manusia punya hak untuk memilih, ya. Terus? Mau diselamatkan atau tidak diselamatkan. Kalau mau diselamatkan, terimalah Yesus sebagai juru selamat. Ya itu kalau Karena pilih-milih, karena Bang. Di karena situ bentar, karena saya begini ya, kritik Bang. dulu nih. Karena, Bang. Ayat Oke. yang anda berikan ini nggak nyambung, Bang. Kata Anda Yesus itu untuk semua manusia, kan kayak gitu. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan, kasih
dan hidup kekal bagi umat manusia, Bang. Coba Ya. Anda buka Matius 15 nomor 24 coba. Matius 15 nomor 24. Matius berapa? 15 15 nomor ayat 24. ayat 24. 24. Oke. Oh. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Hanya untuk Israel. dengar Bang ya. Untuk domba-domba, keimanan orang Kristen, jemaat itu adalah sebagai domba ya. Jadi domba yang terhilang ini adalah domba-domba atau umat-umatnya tersesat yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah ini Ya sukunya kan Israel, betul nggak? ya, dari keimanan kami, sejarah kekristenan ada di Israel. Jadi makanya keimanan kami, ini keimanan kami. Kalau saya nggak memaksakan. Bang, kalau ini gitu menjadi- saya mau tanya sama Anda. Anda orang mana? Israel atau bukan? Oke, sekarang saya mau tanya. Abang beriman ke Al-Quran? Abang orang Arab? Lo ke orang Al-Quran larinya. Loh gitu loh. Seperti itu loh. Lo ke Al-Quran larinya. Kayak gini, jadi Jawab gini. dulu, Jadi dijawab gini. dulu nanti saya Oke. jawab Al-Quran Oke. saya. Oke. Saya jawab. Ya, Kami fokus percaya. dulu ke situ. Ya, kami percaya Israel itu adalah umat pilihan Allah. Anda orang mana? Saya orang Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan Yesus? Karena Yesus hanya diutus untuk Israel. Bukan. Ini hanya kepada domba-domba yang hilang. Dari Domba-domba umat Israel. yang hilang dari umat Israel. Ya. Umat Israel ada 12 suku. Iya. Ada nggak Anda 12 masuk? Ya ada termasuk kami, orang yang percaya tadi. Suku-suku yang mana Anda dari 12 Ya. itu? Ya, suku yang percaya sama Kristus tadi, Bang. Nggak Betul. ada suku yang percaya dari 12 itu, Bang. Ada, kenapa tidak? Nggak ada suku yang percaya yang mana. Sekarang gini. Suku Israel yang ada di Bethlehem itu Israel loh, tapi Kristen. Ya iya 12 suku Bangsa- itu saya tahu nggak ada bangsa Kristen. Yudea. Apa hubungannya Anda dengan Yesus kalau gitu? Yudea itu Kristen, tapi orang Israel gitu loh. Yehuda menurunkan Yahudi, ya saya tahu. Jadi Lalu justru apa itu hubungannya kami. dengan Kristen? Jadi keimanan kami datang dari Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Itu Alkitab kami. Hubungannya dengan Kristen itu apa? Abraham, Ishak dan Yakub kami percaya. Itu orang Israel, orang Iya, Yahudi. apa hubungannya dengan Kristen? Ini keimanan kami. Kristen kan dari Roma. Maksudnya? Kristen dari Roma, Yunani. Siapa bilang dari Romawi Kristen? Coba Anda Jadi lihat sekali lagi sejarah saya Anda. sampaikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan Yesus bukanlah yang membentuk namanya agama Kristen. Saya setuju. Coba Anda baca lagi dah. Itu kan satu Setuju tadi itu. saya kasih ayatnya ya. Matius 15 nomor 24. Ya. Nah, sekarang Anda baca lagi. Ya. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Matius 10 10 ayat 5 sampai 6. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota yang Samaria, orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini mengajarkan tentang penginjilan ya. Penginjilan. Nah, ya makanya hanya untuk Israel kan? Ya. Domba-domba yang apalagi hilang. mau ngeles apalagi Anda Yesus Domba-domba yang hilang. melarang ya. Yesus melarang ajarannya tuh diajarkan keluar Israel. Ayo. Maksudnya? Yesus melarang muridnya ajaran dia
diajarkan di luar Israel, dilarang Yesus. Di mana disebut di sini? Jangan Tidak ada. jangan coba Anda baca betul-betul. Coba baca Tidak lagi. ada, tidak ada disebut seperti itu, Ustadz. Coba Anda baca lagi. Oke. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota yang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ayo, jangan menyimpang kata Yesus. Ayo. Mau apa? Ya, begini Ustadz. Jangan menyimpang, artinya kan jalan lurus gitu loh. Jadi artinya gini, kalaupun Tuhan Yesus mengatakan jangan ke kiri ke kanan, artinya jalanilah jalan yang lurus untuk mengabarkan Injil kepada domba-domba yang terhilang. Nah, kiri dan kanan ini bisa diartikan sekalipun nanti ada rintangan di depan, tetap layani domba-domba yang terhilang tadi. Ngeles kan nggak Dari ada hubungannya umat dengan Israel. Anda, Bang. Yesus itu. Dari umat Israel tadi. Dari umat Israel. Udah dibilang Jadi, ke kiri, juga, ke kanan itu Anda mengatakan bukan tetap Israel. tegak lurus penginjilan seperti itu. Ya. Anda bukan Israel, lalu apa hubungannya dengan Yesus? Yesus aja dia Oke. nggak mau ajaran dia diajarkan di luar Israel. Sekarang, Lalu jika Anda seperti itu, ngapain keimanan- ngikut-ngikut gitu? makanya kami Aduh. kan Tuhan Yesus berkata seperti ini. Berbahagialah engkau tidak melihat tapi percaya. Saya secara pribadi saya nggak pernah jumpa dengan Tuhan Yesus dan tidak pernah menyentuhnya, melihatnya, tetapi saya beriman dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Lebih berbahagia. Bang, Seperti itu. Bang, Anda tahu nggak? Kata Yesus, orang yang di luar Israel yang menyembah dia, lalu menyebut dia Tuhan, bagi Yesus itu adalah anjing. Di mana Orang tertulis di itu? luar Israel, Ya. orang di luar Israel yang menyembah Yesus, menyebut Yesus Tuhan. Ini 3 nih ya. Bagi Yesus dia adalah anjing. Di mana tertulis itu? Coba buka Anda tadi. Matius 15 nomor 24 tadi baca sampai 26. Matius 15 24 sampai 26. Jawab Yesus, Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nggak ada. Tetapi Yesus menjawab, tidak Terus? patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk melemparkannya kepada anjing. Ini bukan pengertiannya seperti itu loh. Ya. Coba kita Bukan baca pengertiannya pelan-pelan ya. sesuai dengan keinginan saudara dong. Ini bukan seperti itu. Nih. Mari kita baca ya. Iya. Nih. Ini kan kata Yesus nih ya. Jawab Yesus. Kan gitu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan ada perempuan kan? Perempuan ini orang luar Israel. Perempuan ini ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Selain di luar Israel, dia menyembah Yesus. Lalu berkata, Tuhan tolonglah aku. Selain menyembah, dia juga mengatakan Yesus itu Tuhan. Perempuan ini di luar Israel. Maka apa jawab Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata Yesus. Aku ini hanya untuk Israel. Anak-anak itu yang dimaksud adalah bangsa Israel. Anak-anak Tuhan. Dan melemparkannya kepada anjing. Di luar Israel tuh anjing. Pak Ustadz, dengar dulu. Itu ya judul perikopnya itu harus dibaca. Ya jangan dicomok-comok, itu sejarah perempuan Kanaan yang percaya seperti itu. Nah,
dari dosa perempuan Kanaan ini ibarat dia sebagai anjing, gitu loh. Nah, Nah, kan? kalau Nah, ingin ikut sama Tuhan Yesus, kita harus berubah dulu anjing menjadi pengikut Yesus, gitu loh. Kalau kita masih tetap oh jadi sebagai anjing layaknya Yesus sebagai dulu. anjing, gitu loh. Kalau Oh, kita jadi anjing masih Yesus sebagai dulu. anjing, Ya, 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 tidak ya. layak, tidak layak. Ya, kita sebagai manusia, Aduh, tetapi tabiatnya masih seperti anjing, nggak layak memang ikut Yesus, nggak bukan, layak. bukan, bukan kayak gitu. Nah, karena judul perikopnya di sini itu tentang perempuan Kanaan yang percaya loh. Jadi Nah, jangan dikesampingkan ini judul perikopnya. Ini sejarah seorang perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu loh. ah, ah, Yang tidak betul. percaya sama Tuhan Makanya Yesus. disebut Yesus anjing dia, Iya, karena di luar betul. Israel gitu. Karena di luar daripada Mm-mm. domba-domba tadi Israel. gitu loh. Nggak ada percaya dia. Iya. Sama dengan seperti Nah, orang lalu Anda Samaria. Israel bukan? Orang Samaria, perempuan Anda Israel Samaria, bukan? perempuan Samaria yang tidak percaya sama Kristus, tetapi di saat dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pakai dia kan. Tuhan pakai dia, terjadi mujizat atas hidup perempuan Samaria. Padahal awalnya perempuan Samaria tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena Ya dia iya. memutuskan, dia percaya sehingga Tuhan pakai dia sebagai penginjil, banyak orang yang bertobat. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Ya Jadi iya, kalau dia ini bagi Yesus di luar Israel ya, di luar Israel bagi Yesus itu adalah anjing. Lalu Anda apa coba? Anda Israel bukan juga? keimanan Ayo. kami, sekalipun saya bukan orang Israel, tetapi kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Anjing juga bagi Nah, Yesus berarti Anda. wow. Nah, seperti Ya itulah begitu ya sekarang. teman-teman jadinya. Nah, lihat, seperti itu samalah sekarang Oh. sejarahnya dengan perempuan Kanaan yang percaya sama Tuhan. Tadinya dia anjing, tetapi setelah dia percaya sama Tuhan, hidupnya diubahkan, gitu loh. Artinya anjing ini adalah sesuatu domba-domba yang tersesat tadi, tetapi saat dipercaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, maka dia diselamatkan. Seperti itu. Ini perumpamaan sama perempuan Kanaan yang percaya loh. Jadi harus disampaikan juga judul perikopnya ini biar pas semua ayat-ayatnya, gitu loh. Ya. Jadi Saya memang nggak betul. mengada-ada ya. Jadi Itu ada judul ayatnya. perikopnya itu harus kita baca. Jadi Alkitab itu ayat-ayat itu ada sejarahnya. Jadi dibuat judul perikopnya, gitu loh. Jadi judul perikop ini harus kita baca, baru nanti konteksnya ke ayat berikutnya bisa nyambung. Oh, berarti ayat ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak percaya sama Tuhan, perempuan Kanaan yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia percaya, hidupnya berubah gitu. Seperti itu, Ustaz. Bang, makanya kalau kamu ke Israel membacakan Bible, Anda bakal diludahi Israel di sana gitu. Enggak. Kalau Banyak sudah diterima di sana. kejadian. Enggak. Oh, Karena diterima apanya, Bang? karena Dia gini. tahu kamu mereka Karena diludahi gini, Kristen ya. di sana, Gini. di sana Kristen diludahi loh. Karena gini, ya. Tempat suci kerohanian kami ada di Israel. Dijaga benar sama Israel. Ya. Karena apa? Alkitab isi Bang, Alkitab. bentar Ya. ini biar kau tahu nih ya. Nanti Apa? nanti dibilang saya cuma menuduh gitu nih. Toh, Apa tuh? toh. Orang Kristen di Israel tuh. Tuh, mereka ludahi. Itu oknum lah, oknum. Apa bedanya sama negara kita? Katanya Pancasila. Ya, apa bedanya sama negara kita? Ya, Bukan oknum negara nih Bang. Pancasila. Nah. Itu oknum aja itu, Bang. Nah, Itu oknum itu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Jadi oknum tertentu itu. lo. Sama dengan di Macam mana, negara Bang? Nah, kita banyak. kan. Nah, Negara kita, negara Indonesia katanya Bhinneka orang Tunggal lagi Ika. penginjilan di Ya Tabok kan? tuh. Wah, Di mana itu? di Israel. Kristen itu udah kan- diterima di Israel itu.
Bagi Israel, Kristen tuh penyembah berhala. Begini loh, begini. Ya, Eh. saya mau jelaskan ya. Kalau kita membawa konteksnya Israel tidak menerima Kristen, ya itu sah-sah saja karena itu bukan bagian dari keimanan mereka. Itu sah-sah saja. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, kekristenan itu bukan berbicara diterima atau tidak. Nah, mungkin ada case seperti itu di Israel. Itu bisa-bisa saja terjadi dari orang oknum-oknum tertentu ya. Sama halnya di bangsa Makanya kita. Bang, Tunggu Bang, tunggu Gini dulu, ya. saya mau sampaikan. Sama dengan halnya di bangsa kita. Negara Republik Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Ya, yang katanya menjamin hak-hak buat sebagai warga negara Indonesia. Tetapi ada juga oknum-oknum tertentu yang labelnya membawa agama tertentu untuk mengganggu orang beribadah. Tapi itu saya sampaikan itu bukan oknum, bukan mayoritas orang Islam yang membenci orang Kristen yang ada di Indonesia. Hanya oknum. Giliran saya ngomong ya. Ya, hanya oknum. Seperti itu juga yang di Israel, seperti itu, Bang. Oke. Ada. Baik Bang, ya. Mereka ini, Israel ini seperti Yesus. Karena Yesus nanti dia akan mengusir Kristen, sama. Makanya apa? Kristen diusir Israel. Makanya Yesus juga seperti itu nanti. Dia akan mengusir Kristen. Coba kau buka Matius 7. Tuh. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus itu kan Israel, ya, Israel. Makanya baca kitabmu nih. Kata Yesus ya. Matius 7 nomor 22. Pada hari terakhir banyak orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus itu Tuhan? Pasti Kristen dan Katolik, kan gitu. Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Apa kata Yesus kepada orang Katolik dan Kristen? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Makanya Israel sekarang diludahinya tuh orang-orang Kristen di sana. Bukan. Sama, Nah, itulah kan. sama Itu dengan Yesus. Yesus nanti juga mengusir Kristen janganlah jadi sama. ustaz yang menyesatkan, Abang. Jangan jadi ustaz yang menyesatkan, Abang. Ya, dengar. Ini dengar. tertulis Bang. Kasihan, Tertulis, kamu baca kasihan sendiri dah penonton ya. Abang ini ada Matius sekitar 7 22 sampai 8.000 tapi 23 nih. disesatkan. Ya, kasihan Saya penonton tidak Abang menyesatkan, ini 8.400 tertulis. tapi disesatkan. Tertulis di Coba, kitab Anda loh. aku mau jelaskan dulu. Aku mau jelaskan. Itu betul. Karena di Alkitab itu ada perintah untuk dilaksanakan, ada perintah untuk tidak dilakukan. Jadi ada dosa di sana, tapi dosa itu dilakukan oleh manusia, itu yang dibenci oleh Tuhan. Ini tertulis, mau kau bantah kitabmu. Oke, sekarang aku mau jawab. Boleh aku jawab? Boleh aku jawab? Iya. Boleh aku jawab? Oke, dengar ya. Itu adalah tentang hal pengajaran yang sesat. Ini judul perikopnya ada, judul perikopnya nih. Ada judul perikopnya ini. Coba ditengok. Hal pengajaran sesat itu, Bang, judul perikopnya. Nah, betul. Tahu pengajaran saya sesat perikopnya. itu bagi orang-orang yang mengajarkan kesesatan itu yang Tuhan maksud di sini. Jadi judul perikopnya seperti yang saya sampaikan tadi, jangan ya Bang buang itu judul perikopnya. Coba kita Biar baca ke konteksnya. atasnya lagi ya. Sedikit nih, kita baca ke atasnya sedikit. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya mau tanya sama Anda nih, ya, ada gak kehendak Bapa di sorga? Ya, ada nggak kehendak Bapa di sorga Anda agar menyembah dan menuhankan Yesus? Oke, sekarang Bang. Oke. Ada nggak kehendak Bapa di sorga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus? Gini Bang ya. Jadi
kita mau masuk surga itu tidak karena kita hafal Alkitab atau kita hafal dengan kitab tertentu, kita sholat 5 waktu atau ke gereja setiap Kenapa ke minggu. sholat nggak nyambung? Nah, Aduh. bersama Kau dulu. nggak nyambung asumsi pula kau ini. Tidak, Kau jelaskan bukan- ini di mana ayatnya? Ayatnya di mana Bukan. kehendak Bapa di sorga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus. Di mana kehendak Bapa di sorga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus. bukan itu. Gimana Bukan, ayatnya? konteksnya itu hal pengajaran yang sesat loh. Jadi gini loh, banyak orang yang merasa dirinya rohani karena dia hafal ayat-ayat, tapi dia tidak bisa melakukan gitu loh. Jadi bukan orang yang berseru Tuhan, 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 terus orang itu jadi masuk surga, tidak. Jadi itu konteksnya di sini. Banyak orang yang munafik. Jadi konteksnya ini hanya untuk orang-orang yang munafik, yang selalu Kau mengatakan ngomong Tuhan, apa sih, Tuhan, Bang? Tuhan. Gitu loh. Jadi konteksnya seperti itu Astagfirullah. ini. Yang saya tanya, Jadi hal ada gak pengajarannya kehendak sesat Bapa di ini. surga? Ya, kehendak Bapa di surga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus tuh ada nggak kehendak Bapa di surga kayak gitu? Kasih saya dalilnya. Kamu kemana-mana menjelaskannya. Jadi Heran saya. konteks di ayat berapa tadi? Di ayat berapa? Mana ada? Matius Seperti 7 itu. nomor 21. 21. Oke. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga. Kan seperti itu tadi. Tidak berkata gitu. Tidak harus saya berdoa di pinggir jalan, biar dilihat orang saya seperti orang yang sangat rohani, terus saya masuk surga. Tidak. Jadi beribadah itu tidak harus di pinggir jalan atau dilihat orang, di kamar pun bisa berdoa gitu loh. Jadi ini pengajaran sesat yang Tuhan singgung di sini. Jadi abang jangan melebar kemana-mana, judul perikopnya jangan Aduh, dibuang. kamu kemana sih? Ya, menjawabnya. Gitu loh. Ada nggak Jadi- ayatnya? Ya, Bapa di surga menyuruh kamu menyembah dan menuhankan Yesus. Ada nggak ayatnya? Oh, oke. Tunggu aku ambil. Ya. Ini kan kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Yang melakukan kehendak Bapa di sorga yang masuk surga, itu kata Yesus. Nah, ada gak kehendak Bapa ini agar kalian Kristen menyembah dan menuhankan Yesus? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya itu. Kenapa abang senggol-senggol ke sana? Kami tahu Tuhan Yesus Kehendak lahir Bapa dari di rahim sorga Bunda ada nggak Maria. agar Yesus itu Gitu loh. agar Yesus itu disembah dan Itu satu- dituhankan oleh Anda? Ada nggak kehendak Bapa? Itu satu kesatuan. Bapak kami, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya patut kami semua. Ngawur lagi ya. Ada. Jawabannya mana? Kehendak Bapa ada nggak agar kamu menyembah dan menuhankan Tunggu, Yesus? Saya ambil ayatnya. Ya. Aduh. Ayat. Iya ya teman-teman. Dari tadi saya minta kehendak Bapa di sorga gitu. Itu yang kita minta sama Anda. Bukan cerita Anda, bukan asumsi Anda. Oke. Agak lelet Bang, tunggu. Iya. Ya, oke ya. Jadi gini. Tapi konteksnya abang harus ingat ya, itu judul perikopnya jangan abang lupakan ya. Ya.
Saya tahu, kitab Anda tuh tahu saya dari 15 sampai 23 itu. Oke. Coba dibaca Matius 2 ayat 11. Buka. Matius 2 nomor 11. Adakah kehendak Bapa di surga agar menuhankan Matius dan menyembah Yesus? Baik. Matius 2 ayat 11. Hmm. Nih. Nih, saya bacakan langsung sama teman-teman juga ya. Nih, yang Ya. dia minta Matius 2 nomor 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mana kehendak Bapa? Kan menyembah kan Tadi kata Yesus, suruh. kehendak Bapa di surga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus. Kehendak Bapa tuh di mana? Ini kan menyembah dia. Dia ini kan Yesus. Ini kan cerita, bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang di Loh, surga tuh mana? Agar menyembah dan menuhankan Yesus. Macam mana kau ini kasih ayat? 야, 이리 좀 울랑 패스포트 좀 oh. 이리 기다려. Jadi gini loh. Jadi sini kan sudah jelas tadi Ini Maria ibunya lalu sujud menyembah dia gitu loh. jelas kata Yesus nih ya, kehendak Bapa di sorga ya, kehendak Bapakku yang di sorga, yang melakukan Dah. kehendak Bapakku yang di sorga, bukan Oke. cerita. Ada Oke. enggak kehendak Bapa di sorga menyembah dan Lebih menuhankan Yesus? Tuh, lebih komplit lagi di Matius 14 ayat 33. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, karena anak Allah tadi loh. apa Matius ini? Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya ya. sesungguhnya engkau anak Allah. Ah, Mana kehendak Bapa di surga? Ini cerita waktu di perahu. Yang saya iya. tanya tuh, di mana kehendak Bapa di surga agar kamu ya menuhankan dan menyembah Yesus? Di mana kehendak Bapa? Bukan cerita. Loh, kok cerita? Ini kan fakta, bukan cerita. Fakta ini, bukan dongeng ini. Ini kan Ini ceritanya ada orang di perahu menyembah Yesus. Di mana yang dimaksud itu kehendak Bapa di sorga. Adakah perintah Bapa di sorga agar kamu menyembah dan menuhankan Yesus? Nah, lagi saya kasih lagi ayatnya. Saya nggak paksa Ustadz percaya, cuman saya hanya menjawab dengan firman. Saya nggak percaya, saya nggak memaksa. Ya, saya nggak memaksa umat untuk percaya, tidak. Ini Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Ke Yesus kitab Paulus pula dia. itu loh. Ke kitab Paulus. Nggak nyambung bang, ke kitab Paulus. Kenapa? Yang kita cari itu kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga. Bukan kata Paulus, bukan cerita orang. Ada nggak kehendak Bapa di surga agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus? Oke, kalau Yesus kan nggak, ada nggak menyampaikan, hai eh, murid-muridku, Bapa di sorga, kata Yesus, ya, menyuruh kalian menyembah aku dan menuhankan aku. Ada nggak Yesus menyampaikan ke oh, murid-muridnya kayak gitu? tidak seperti itu Tuhan kami. Tidak. Nah, makanya nggak Tuhan ada Yesus kan? tidak minta seperti itu, tapi Berarti ya, kalau Anda menyembah Yesus dan menuhankan Yesus, Tuhan Anda nggak akan masuk kerajaan sorga, nggak akan. Tuhan Karena kami nggak tidak sesuai dengan mempromosikan kehendak Bapa. dirinya. Tidak. Tapi orang yang Gitu. berimanlah percaya kalau dia adalah Tuhan. Tuhan kami itu bukan promosi jabatan sama orang, bukan. Makanya ada nggak ayatnya Yesus menyampaikan agar Anda semua menuhankan Yesus dan menyembah Yesus gitu atas kehendak Bapa yang di sorga.
Di mana tuh ayatnya? Ada kok ayat. Jadi kalau kan menyembah-nyembah tadi kan karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Gitu loh. Kehendak Bapa di sorganya mana? Iya. Yesus itu datang dari mana? Bukan dari dunia Ada itu, dari nggak kehendak? surga. Ada nggak kehendak Bapa di sorga agar Yesus itu disembah? Yesus itu ada kenapa kehendak Bapa di surga kan? Melalui Bunda Maria. Nggak ada kehendak Bapa di sorga Yesus itu agar disembah. Nah, aku mendengar semua makhluk yang di surga. Ini wahyu ya. Kalau saudara nggak percaya sama Petrus, Paulus terserah. Tapi ini wahyu nih. Wahyu penggenapan akhir zaman ini ya. Ya. Aku mendengar semua makhluk. Jadi dari Muter tadi kan lagi kemana-mana dari- kau nih. dari tadi kan Ustadz bertanya terus kan. Sekarang saya bertanya dulu. Karena saya jawab. Semua saya sudah jawab. Hmm. Oke. Oh, nanya dia teman-teman. Ya udahlah, kau nanya aja. Kalau nggak Oke. sanggup jawab, nggak usah dipaksakan jawaban tuh. Nggak ada kehendak Bukan. Bapa di surga agar menyembah dan menuhankan Yesus tuh nggak ada. Ayatnya tadi saya sudah sampaikan. Saya nggak maksa. Kalau kita belajar dari perikopnya, saudara sudah tahu juga arti daripada firman itu. Ya. Jadi bukan ayatnya aja dibacakan. Jadi judul perikopnya harus dibaca. Biar tahu konteksnya ayat itu untuk apa seperti itu. Nah, sekarang gini. Ya. Saya mau bertanya ini. Apa? Oke. Di dalam Udah ngantuk mana saya pula. lebih berapa, saya mau tanya, berapa ayat di Al-Qur'an yang menyebut Muhammad? Tahu tidak? Berapa kali disebut? Apanya? Berapa 4 kali, kenapa? Berapa? 4. 4 kali. Oke. Cuma 4 kali ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Berapa ayat di Al-Quran yang membahas tentang Yesus Kristus? Atau mungkin Islam berkata Banyak. Isa. 94. Oke, 94. Kenapa Anda tidak percaya sama Tuhan Yesus kalau dia adalah juru selamat? Sementara di Al-Quran sendiri lebih banyak diceritakan dia. Yang paling banyak cerita di Quran tuh paling banyak masalahnya berarti. Bukan. Itu Jadi- makanya jadi Bani menurut- Israel sering diceritakan Allah pembangkangannya karena banyak punya masalah Israel tuh ya. Coba tunjukkan Sama juga saya Nabi ayatnya. Isa, ya Nabi Isa gitu. Ya Nabi Coba Isa tunjukkan sama disebutkan saya oleh Allah ayatnya. seperti apa? Coba tunjukkan sama saya ayatnya yang di Al-Quran. Kalau Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus itu penuh masalah. Sehingga namanya sering disebut-sebut di Al-Quran. Coba tunjukkan. Masalah apa yang dia buat? Ya, Adakah? masalahnya bukan Nabi Isanya, orang-orang yang di zaman Nabi Isanya yang bermasalah, makanya diceritakan oleh Al-Quran. Paling banyak muncul di Al-Quran itu berarti banyak masalah di situ, di masa lalu gitu. Bukan seperti itu. Dia bukan membahas masalah, tetapi karena keberadaan Tuhan Yesus itu banyak diceritakan di Al-Quran. Karena dia adalah Iya, kok aneh malah membanggakan Yesus banyak diceritakan Al-Quran. Paling banyak diceritakan Quran tuh berarti paling bebal itu. bukan. Coba tunjukkan sama saya satu ayat. Umatnya paling bebal berarti kalau kayak gitu. Contohnya coba nih, tunjukkan ya. satu Ini saya ayat kasih sama cerita saya. sama Anda sedikit ya. Ya. Nabi Musa diceritakan oleh Quran banyak. Bani Israel tuh diceritakan oleh Quran banyak ratusan ayat. Karena dia paling bebal gitu. Ya, Yang bebalnya siapa? Nabi Isa Yang bebalnya siapa? 94 ayat ya. 94 ayat. Nabi Isa itu diceritakan bukan Nabi Isanya yang bebal. Waktu di zaman itu Yahudinya yang bebal. Di zaman Nabi Isa. Makanya kalaunya disebutkan Al-Quran itu berarti banyak masalah di masa lalu. Kok malah bangga? Aneh. Coba tunjukkan ayatnya. Coba tunjukkan Aduh. ayatnya. Baidata. Mana? Baidata. Tunjukkan. Contoh Nabi Isa dituduh Enggak. apa? Coba. Dituduh Enggak, apa? Nabi Isa bacakan itu Al-Quran dituduh ayatnya. anak hasil zina. Ya, Ayatnya nih, makanya di mana? saya tunjukkan ayatnya. Ya, Tunjukkan Nabi ayatnya. Isa itu dituduh anak hasil zina. Quran surah
Maryam ayat 29. Fa asyarat ilai. Nih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Tuh. Nih bentar. Nih. Ah. Ini ya, ini cerita Nabi Isa ya yang dituduh Yahudi dengan ibunya seorang pezina, terus Nabi Isanya dituduh anak haram. Nah, tuh. Ya. Ceritanya banyak gitu. Ya, menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, "Bagaimana aku berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan?" katanya. Atau lalu dia berkata, diceritakan oleh Allah gitu. Waktu di zaman Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu banyak masalahnya, di zamannya itu banyak. Apa masalahnya? Satu juga Nabi Isa ya. Nabi Isa itu dimusuhi orang. Sampai dia mau ditangkap untuk disalib. Jadi jangan kau banggain kalau di Al-Qur'an itu banyak, berarti banyak masalah berarti. Bukan. Banyak yang harus Dengar diluruskan dulu. oleh Al-Qur'an. Bukan, dengar. Pada zaman itu banyak manusia yang bebal, tapi diselesaikan oleh Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Makanya dia sering disebut di Al-Quran itu, karena dia adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah saudara. Oleh sebab itu bertobatlah. Masalah apanya? Ah, Nih, bertobatlah. kata Nabi Isa nih, Jadi, kata Nabi Isa nih ya. Betul-betul lah firman Tuhan lihat, itu nih. hanya Isa Al-Masih Kata atau Tuhan Nabi Yesus Isa. lah jalan kebenaran. Ya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku Injil dan menjadikanku seorang nabi. Dia hamba Tuhan. Itu kan Cuma di orang Al-Quran. Yahudi nggak percaya. Ya, jadi gini. Di kitabmu juga ada dia nih hamba Tuhan nih, ya. Nggak percaya dia, di kitabmu juga ada nih. Nih saya bukakan kitabmu. Yesus tuh hamba Tuhan. Tuh. Mana? Apa nih? Nih apa gede? Saya gedein nih. Ah. Apa nih baca? Apa judulnya? Bacalah ayatnya. Ini judulnya nih. Dibacalah ayatnya. 12 nomor 15. Ah, dibacalah. Judulnya apa? Judulnya apa di kitabmu? Yesus hamba Tuhan. Ya hamba Tuhan sama dengan Quran tadi. Sudah dibilang di sini Yesus tuh hamba ya. Aduh, bentar ya teman-teman, iklan pula. Sudah dibilang di sini dia hamba Allah. Makanya di kitab kamu tuh juga tertulis dia hamba Allah, Yesus hamba Tuhan. Bukan Tuhan, makanya diverifikasi oleh Al-Quran dia bukan Tuhan. Paling banyak diceritakan, paling banyak masalah berarti. Macam mana kau nih? Yang menyelesaikan masalah di Al-Quran itu adalah Isa Al-Masih. Itu baru benar. Nggak ada kayak gitu. Gitu, makanya Kayak gitu. selalu banyak firman-firman di Al-Quran itu membahas tentang Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, karena dia adalah jalan satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di Al-Quran. Itu makanya namanya sering Asumsi sebut. kau, asumsi. Itu. Udah gak ada lagi yang perlu dibahas dah ya. Udah saya kasih tahu tuh. Iya seperti itu bang. Nah sekarang gini bang. Apa lagi? Aku mau, kalau abang mau ya kan. Karena kalau keimanan kami kan teguh. Sebab keimanan orang Kristen gini bang. Abang mau sholat pun di depan kami 10 tahun, 20 tahun. Dulu keimanan kami tidak akan pernah goyah. Ya, berdoa bersama dengan umat pun kami tidak akan goyah. Nah, sekarang gini bang. Kita coba gantian yuk. Abang doakan saya doakan abang sesuai dengan agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jadi gini bang.
Jadi gini, biar Nabi kita saya tahu pernah bang. ditawarin kayak gitu. Jawabannya lakum dinukum waliyadin. Biar- Bagimu biar- agamamu dan bagiku agamaku. Lakum dinukum Biar kita waliyadin. tahu Tuhan siapa Gaminat. yang berkuasa, yang lebih berkuasa. Gaminat saya Tuhan lakum siapa gitu. dinukum waliyadin. Ayo, aku tantang abang. Ah. Abang doakan saya atau abang juga doakan aku nggak apa-apa. Ya. Abang doakan saya nggak Ngapain? apa-apa. Pernah nabi-nabi kita ditawarin kayak gitu Nah, juga ya teman-teman. setelah Jawabannya itu- apa? Lakum dinukum Setelah itu waliyadin. aku doakan Dah. abang, biar abang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu. Aduh, nggak ada lagi dah ya. Udah ya bang ya. Saya juga ngantuk udah. Lakum dinukum waliyadin aja udah ya. Kayak Nabi sudah ditunjukin faktanya di kitabmu. Di Quran saya tunjukin juga. Heran saya masih aja ngejel ngotot gitu ya. Heran. Kitabnya aja dibantahnya. Apalagi saya. Kan gitu. Kitabnya aja dibantahnya. Apalagi saya. Aduh, tekarasi tunggul. Tekarasi tunggul. Macam mana? Sumpah Kristen gak ada yang waras katanya.